Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 257, Berlomba Melawan Waktu. Kota boneka besar, divisi pemujaan boneka yang mengerikan. Di dalam aula yang luas, banyak sosok tersebar di sekitar sementara suasana gelap dan tegang diam-diam masuk, menyebabkan sebagian besar hati orang terbebani. Bahkan, bagi sebagian besar dari mereka berakhir tanpa sadar menekan nafas mereka. Di aula besar sekarang, hampir setiap anggota elit dari divisi Cult Puppy mengerikan ini telah berkumpul di sini. Namun, saat ini, sebagian besar kepala mereka diturunkan karena mereka tidak berani melihat ke depan. Di tempat itu, ada seorang tetua yang mengenakan jubah abu-abu duduk diam. Meskipun tidak ada emosi di wajahnya yang tua dan keriput, semua orang bisa merasakan niat membunuh orang gila yang mengalir di bawah wajah tanpa emosi itu. Di tengah-tengah aula besar itu ada dua sosok berdiri dengan gentar dengan kepala menunduk. Mereka berdua justru duo berhidung elang yang menemani Hua Zong untuk berburu setelah Lindong. Saat ini, kedua tubuh mereka terus gemetar karena mereka jelas ketakutan. Menurut kalian berdua, karena kalian berdua jatuh untuk tipuan pengalih perhatiannya, kamu menyebabkan Zong Erku dalam bahaya. Ketika dia mendengar kata-kata gemetar dari duo berhidung elang, tetua yang duduk di depan dengan santai membuka mulutnya. Suaranya terdengar sangat kasar dan dingin. Hanya mendengar nada suaranya saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang menjadi dingin. Tetua Hua, pada waktu itu, kami berpikir bahwa kustodian Hua akan mampu menangani anak itu sendiri. Ketika dia mendeteksi kemarahan dalam suara tetua, praktisi berhidung elang itu buru-buru menjelaskan. Bang, namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Yuan Power yang ganas meledak dan membanting tubuhnya dengan kejam, menyebabkannya langsung tertiup angin sebelum dia akhirnya membentur pilar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Bajingan tidak berguna. Begitu banyak dari kamu mengejar satu bocah, namun kamu menderita begitu banyak korban. Apa gunanya menjaga kalian semua? Suara tetua itu sedingin es sementara tatapannya menyerupai iblis. Bawahanmu telah mengecewakanmu. Praktisi berhidung elang itu memuntahkan darah segar di dalam mulutnya. Dia tidak berani keberatan lagi saat dia buru-buru menjawab, sementara wajahnya berubah pucat. Tetua Hua, meskipun administrator Li telah gagal dalam tugasnya, sekarang bukan saatnya untuk mengejar masalah ini. Yang paling penting sekarang adalah menangkap keparat itu dan membalaskan dendam Hua Zong. Seorang pria parubaya, yang kemungkinan memiliki status tertentu, segera angkat bicara. Bajingan kecil itu cukup licik. Dia pasti menyembunyikan dirinya di pegunungan yang dalam. Itu tidak akan mudah untuk menemukannya. Seorang pria parubaya lain menghela nafas saat dia berkata, kirimkan surat pencarian. Li Gou, aku ingin kamu membuat sketsa wajah bajingan kecil itu dan menyebarkannya ke seluruh provinsi Great Desolate. Aku ingin memastikan bahwa dia tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi di seluruh provinsi Great Desolate ini. Berdiri di depan, tetua berjubah abu-abu sekali lagi berkata dengan dingin. Iya nih, ketika mereka mendengar kata-katanya, praktisi berhidung elang itu dengan cepat setuju. Berdasarkan pengaruh yang dimiliki sekte boneka sadis mereka di provinsi Great Desolate, jika mereka mengirim surat perintah penggeledahan, maka target yang dituju akan berada dalam masa sulit. Administrator Chen, bawa aku ke tempat di mana Zong Er terbunuh. Jika bajingan kecil itu berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melarikan diri dariku, dia terlalu naif. Ketika dia ditangkap oleh aku akan membuatnya mengerti bahwa hidup bisa lebih buruk daripada kematian. Tetua berjubah abu-abu itu berdiri dengan tegak sebelum dia berjalan keluar dari aula besar. Praktisi tahap Feng Creation canggih lainnya yang telah menemani Hua Zong untuk berburu setelah Lindong, buru-buru mengikuti di belakang. Ketika mereka menatap tetua berjubah abu-abu yang mengancam itu, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam, semua orang diam-diam menelan ludah. Saat ini, semua orang tahu bahwa tetua ini,
yang pernah terkenal di seluruh provinsi Desolate besar, akan melepaskan sisi dingin dan ganasnya lagi. Tindakan dari sekte boneka sadis yang ditempatkan di kota boneka besar begitu signifikan, sehingga mereka secara alami tidak dapat menghindari perhatian dari faksi-faksi utama lainnya. Terutama ketika mereka menemukan bahwa Huagu, yang selalu berkultivasi di dalam markas Ghastly Puppet Cult, telah tiba di Great Puppet City, itu menyebabkan keributan kecil. Beberapa faksi ini bahkan mengirim mata-mata untuk mengungkap alasan di balik keributan di Ghastly Puppet Cult. Divisi Great Demonic Sect terletak di sudut barat daya Great Puppet City. Saat ini, di atas menara, sosok cantik bersandar pada pilar, sementara matanya yang menggoda menatap ke arah Ghastly Puppet Cult. Nona, kami telah menemukan alasan di balik keributan di Ghastly Puppet Cult. Itu karena Hua Zong telah terbunuh. Berdiri di belakang wanita cantik yang mengenakan gaun hitam, sesosok tiba-tiba muncul sebelum dia dengan hormat berkata, "Oh." Ketika dia mendengar kata-kata itu, kecantikan itu dengan lembut mengangkat alisnya sebelum dia memiringkan kepalanya. Dia adalah orang yang Lindong temui di pelelangan, Mu Qianqian. Tidak heran kalau orang tua Huagu telah datang ke kota boneka besar. Ternyata putranya terbunuh, Mu Qianqian tiba-tiba tersenyum dengan malu-malu. Meskipun sekte iblis besar dan sekte boneka yang mengerikan tampaknya memiliki hubungan yang ramah di permukaan, mereka telah bentrok beberapa kali dalam kegelapan. Sekarang mereka telah menderita kerugian besar, secara alami dia senang menikmati pertunjukan. Siapa yang membunuh Hua Zong? Menurut sumber aku, orang itu harusnya maju ke Soul Symbol Master. Lebih jauh lagi, dengan bantuan dari boneka simbolnya dan perlindungan dari Mysterious Earth Armor, bahkan praktisi tahap Feng Creation yang canggih tidak dapat membunuhnya. Mata Mu Qianqian yang indah melesat sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Ini dikenal sebagai pria bernama Lindong. Dia memiliki konflik kecil dengan Hua Zong di rumah lelang. Setelah itu, ketika Lindong pergi untuk memperbaiki Soul Treasure-nya di Tousan Treasure Tower, ia ditemukan oleh Hua Zong. Sepertinya Hua Zong mencoba dengan paksa membeli Soul Treasure-nya, dan mereka akhirnya pergi dengan syarat yang tidak bahagia. Lindong, ini benar-benar dia. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Mu Qianqian langsung terkejut, sementara nada terkejut melintas di matanya yang indah. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar membunuh Hua Zong. Kekuatan Lindong ini benar-benar mengejutkan. Sepertinya dia telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Namun, sekarang setelah dia mengeluarkan orang tua Huagu itu mungkin akan menjadi masalah yang rumit. Mu Qianqian agak menyesal saat mengatakannya. Reputasi Huagu terkenal di seluruh provinsi Great Desolate. Karena Huagu secara pribadi mengambil alih kali ini, Lindong mungkin akan menemui ajalnya. Sehubungan dengan yang terakhir, dia berpikir tentang meminta dia untuk bergabung dengan mereka. Namun, saat ini, dia hanya bisa menolak ide ini. Awasi mereka. Jika ada perkembangan baru, segera laporkan kepada aku. Iya, ketika dia mendengar perintah Mu Qianqian, sosok itu buru-buru menjawab. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia dengan cepat keluar dari menara. Mata Mu Qianqian berbinar menggoda, saat dia menatap ke arah daerah luar kota. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam, kasihan sekali. Ketika orang tua Huagu itu bergerak, bahkan tidak akan ada tubuh yang tersisa. Kali ini, Lindong dalam kesulitan besar. Sama seperti seluruh kota boneka besar agak dipanaskan oleh tindakan dari Ghastly Puppet Cult, di lembah gunung yang jauh, itu benar-benar tenang. Marten kecil melayang di udara ketika matanya menatap Lindong, yang duduk di tengah danau. Saat ini, kulit yang terakhir benar-benar merah darah. Bahkan, tetesan darah segar merembes keluar dari pori-porinya, sebelum mereka mewarnai batu di bawahnya berwarna merah darah. Seperti yang dikatakan Little Marten, energi di dalam Tousan Beast Fruit sangat buas. Meskipun dia marah dengan Steri yang Fruit, energinya masih terlalu banyak untuk ditangani oleh kebanyakan orang biasa. Jika Lindong tidak menguasai tubuh guntur perunggu dan transformasi kera iblis, saat ini, tubuhnya mungkin akan hancur berkeping-keping oleh energi biadab dalam 1000 gua buas. Api kecil berpatroli di sekitar batu-batu besar. Saat ini, bisa merasakan bahwa Lindong tidak dalam kondisi stabil. Sedikit kecemasan terkandung di dalamnya mata harimau. Namun, agar tidak mengganggu yang terakhir, ia memilih untuk menekan suaranya.
Di bawah perhatian intens Little Marten dan Little Flame, tubuh Lindong menjadi semakin kemerahan, sementara jejak darah segar di permukaan tubuhnya mulai berubah menjadi kepompong darah. Saat ini, penampilannya tampak cukup mengkhawatirkan. Anak ini terlalu cemas. Marten kecil mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa kondisi Lindong saat ini tidak ideal. Saat ini, pasti ada transformasi revolusioner yang terjadi di dalam tubuhnya. Jika Lindong bisa menanggung transformasi ini, kekuatannya kemungkinan akan melonjak. Namun, jika dia gagal melakukannya, tubuhnya kemungkinan akan hancur berkeping-keping. Waktu berlalu dengan sembunyi-sembunyi. Dalam sekejap mata, waktu setengah hari telah berlalu. Sementara itu, napas Lindong menjadi semakin redup. Bahkan, detak jantungnya tampaknya melambat secara signifikan. Retak. Keadaan hampir tanpa kehidupan ini berlanjut selama 1 jam, sebelum tiba-tiba, suara yang sangat lembut bergema. Kemudian, retakan mulai muncul pada kepompong darah di tubuh Lindong, sebelum kepingan mulai jatuh. Ketika belenggu darah itu jatuh, kulit hijau perunggu Lindong perlahan terungkap. Namun, sekarang, sepertinya ada semburat warna giok hangat yang bercampur dalam rona hijau perunggu gelap. Apakah Bronze Thunder Body berevolusi? Ketika dia melihat bintik seperti batu giok itu, mata Little Marten berbinar. Tepat, matanya berubah sangat serius. Ini adalah titik paling kritis untuk Lindong. Jika dia bisa berhasil mengembangkan tubuh guntur besar menjadi tubuh guntur-guntur, maka Lindong akan mampu sepenuhnya menyerap energi tirani dalam buah 1000 binatang. Menggeram, Little Flame juga tahu tentang keadaan Lindong saat ini. Segera, ia melepaskan geraman yang dalam sebelum mengepakkan sayap petirnya dan terbang ke langit. Kemudian, ia dengan anggun mensurvei sekelilingnya sambil bertindak sebagai pengawal paling setia Lindong. Sama seperti Lindong dalam perlombaan melawan waktu untuk berevolusi tubuh guntur giok, di pegunungan yang jauh, seorang tetua mengenakan jubah abu-abu dengan dingin mengamati situs yang berantakan, yang baru saja melalui pertempuran besar. Getaran dari tanda wayang simbol. Mata sesepuh itu tiba-tiba berhenti, sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan kasar. Kemudian, dia menatap pegunungan yang jauh, sebelum senyum yang sangat berbisa muncul di wajahnya yang keriput. Bajingan kecil, kamu tidak akan lari dariku. Selesai.